Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pencerahan atau wawasan tentang makna pendekar. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel YD22. Jadi kita kembali ke pokok pembahasan. Makna pendekar. Karena kita sudah tahu, di Esatrate kalau sudah disahkan itu menjadi seorang pendekar. Itu ada ya. Ada dalam doa, kalau masih ingat ya, setelah diwisuda itu kan, untuk mengakhiri semua itu kan ada doanya itu. Nah, di situ disebutkan, jadilah seorang pendekar-pendekar yang sejati. Nah, maknanya pendekar itu apa? Ingat ya. Pendekar itu luas sekali. Jadilah seorang pendekar. Pendekar dari segi apa? Pendekar itu luas, maknanya luas sekali. Baik dari segi jiwa, ya, kita harus berjiwa pendekar. Kita harus, yang namanya pendekar itu, saya contohkan itu ibarat kata. Kalau ngomong pantang, seorang pendekar itu pantang berbohong. Itu pantang. Itu jiwa seorang pendekar. Seorang pendekar itu memang harus jujur. Itulah jiwa pendekar. Seorang pendekar, kalau memang dia berkelahi, misalkan berkelahi tentang persaudaraan, kalau memang dia kalah, ya, dia akan mengakui segala kekalahan itu. Kalau memang dia menang, dia akan mengakui kemenangan itu, dia akan merasakan sendiri. Intinya di sini itu jiwa seorang pendekar itu memang betul-betul luar biasa ya. Karena di situ pantang mereka itu berbuat bohong, memang betul-betul jujur. Itu jiwa pendekar itu memang jujur, mengakui segala kesalahan dan kekalahan, ya. Dia akan mengakui ketika bertemu dengan lawan, terus kemudian mereka itu istilahnya anggap aja misalkan bertemu debat atau mungkin sharing ya. Di sharing itu mereka mengakui kehebatan lawan, mereka akan mengakui. Karena jiwa pendekar tadi itu dipakai. Jadi pendekar di sini yang saya maksud itu luas ya. Karena kita sudah menjadi seorang pendekar. Pendekar itu kalau dalam ilmu kependekar itu menolong orang-orang yang lemah. Sama. Kalau jadi orang Esatrate, kalau bisa seperti itu juga. Tolonglah orang-orang yang membutuhkan, yang lemah, segala macam. Kita wajib untuk menolongnya. Ya, kalau kita dimintai tolong, ya kita wajib harus bisa. Itu jiwa pendekar. Enggak ada seorang pendekar dimintai pertolongan tidak bisa. Nah, kalau sempat kok kita orang Esa, ada orang minta tolong sama kita. Misalkan tolong, ada orang yang mungkin nembung sama kita ya. Ada yang mungkin nembung sama kita. Mereka itu minta tolong. Mas, saya mau minta tolong karena sebuah problem, sebuah masalah. Nah, terus dijawab tidak bisa. Nah, itu bukan pendekar. Pendekar bukan seperti itu. Seorang pendekar, jiwa seorang pendekar itu memang betul-betul berjiwa besar. Mereka itu mempunyai jiwa penolong, iya. Pokoknya jiwa pendekar. Intinya di sini makna pendekar itu sangat luas. Jadi perlu dipahami ya, karena kita adalah seorang bisa dikatakan perguruan ya. Walaupun ini adalah organisasi itu, tapi kalau orang lain mengatakan itu adalah perguruan ya. Seorang perguruan itu tetap lebih condong ke dunia ke pendekaran. Nah, jadi kalau masalah pendekar itu luas sekali ya. Intinya di sini di channel YD22 itu hanya memberikan sebuah pengetahuan atau wawasan lah. Jadi kalau seorang pendekar itu memang pantang ya. Pantang dihina, ya memang pantang dihina. Itu seorang pendekar memang.
Oke, tapi ya dilihat-lihat penghinaannya itu seperti apa dulu. Kalau memang itu merusak harga diri, ya itu memang pantang. Seperti kita tidak boleh sombong, itu jiwa pendekar juga. Seorang pendekar memang tidak boleh sombong. Intinya di sini makna pendekar itu sangat luas ya. Tapi karena kita seorang esa, tolong dipakai jiwa pendekar itu dalam diri kita, terapkan dalam hati kita. Sekaligus itulah yang namanya seorang pendekar. Jadi kalau ada orang minta tolong kita bisa, ada orang mungkin perlu bantuan dengan kita legowo, ada orang yang memang di luar sana memiliki pengalaman yang lebih dari kita seorang pendekar ya, kita kalau memang kita tidak bisa seperti itu ya kita mengakui. Jiwa pendekar kita itu harus muncul di situ. Kita harus mengakui kepandaian orang lain, kita harus mengakui kehebatan orang lain. Itu jiwa pendekar seperti itu. Jadi makanya di Esa Ternate itu kita setelah menjadi warga, jadilah seorang pendekar yang sejati. Nah, di situ perlu dipahami. Jadi mudah-mudahan sedikit wawasan ini bisa membantu untuk bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.